Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Baik, untuk hari ini perkenalkan, semuanya sudah tahu nama saya kan? Ya, tapi saya ulang kembali, nama saya Bapak Hendro Wahyudi. Panggilannya kalau di Sluki itu Pak Hendro, kalau di Lasem itu Pak Hendi. Kalau kalian di Lasem, tempat tinggal saya, itu panggilannya Pak Hendi. Hari ini kalian sudah masuk di kelas 8, sudah naik kelas semuanya kan? Dari kelas 7 menuju ke kelas 8. Tentunya, satu, kalian mendapatkan teman yang baru dari kelas yang lain. Yang kedua, mendapatkan guru yang baru dari Bapak Ibu guru yang lain. Dulu pelajarannya PJOK diajarkan Pak siapa? Pak Yudi. Sekarang Pak Hendro lebih muda, lebih ganteng tentunya ya. Nah, kemudian hari ini karena kita pertemuan pertama, kita harus buat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau kamu nggak udah keyakinan kelas itu apa? Ya kesepakatan kelas. Bedanya kesepakatan sama peraturan bedanya apa? Coba yang tahu tunjuk jari. Saya Pak. Ya Mbak Pipit. Segala aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, betul kata Mbak Pipit tadi. Kalau peraturan sekolah itu segala sesuatu, aturan, tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah. Misalkan apa saja anak-anak? Mbak Pipit apa saja misalkan? 1. Datang sebelum jam 7. Kemudian rambut ya kan, kerapian rambut dan sebagainya. Nah, itu tata tertib sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu segala sesuatu ya, budaya positif yang diyakini oleh kelas kita, yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sekarang pertanyaan buat kalian. Apa tahu tujuan keyakinan kelas itu dibuat? Ada yang tahu tidak? Saya Pak, Oke, Mas Parto. supaya pelajaran lebih tertib Pak. Bagus. Nah, jadi keyakinan kelas nanti kita buat bersama-sama. Intinya kesepakatan antara Pak Hendro dengan kalian ya, dengan kalian. Kalian nanti 1, mengambil nilai-nilai positif dari aturan-aturan sekolahan atau mungkin dari kehendak kalian ya, dengan kemampuan kalian dan kemauan kalian. Nanti tugas kalian adalah silakan kalian menulis di kertas post-it yang nanti akan Pak Hendro bagikan, tulis masing-masing 3 ya, masing-masing 3 disiplin positif atau budaya positif yang nanti akan kita terapkan pada saat pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. Paham anak-anak? Baik anak-anak, sekarang Pak Hendro akan bercerita. Jika Pak Hendro menyebut kata-kata budi, maka kalian harus bergerak seperti tadi ya. Ibu atau wati atau bapak, silakan kalian bergerak sesuai yang Pak Hendro sebutkan. Bisa semuanya? Baik. Di suatu desa, yaitu desa Sanetan, terdiri dari sebuah keluarga, yaitu bapak, ibu, ya gini, budi, dan wati. Iya. Di pagi hari, Budi dan Wati masih tidur. Sedangkan Bapak lagi mencuci motor. Sedangkan ibu lagi memasak. Setelah ibu selesai memasak, ya, Bapak berkata kepada ibu, "Ibu, bangunkan Budi dan Wati." Wati mana? Nah, kemudian ibu melangkah dan membangunkan Budi dan Wati di kamarnya. Kemudian Bapak
Bapak, gimana Bapak? Ibu? Ibu, ayo. Budi, dan Wati, mereka sarapan. Setelah itu Bapak, Budi, dan Wati berangkat ke sekolah dan bekerja. Udah. Nah, singkat cerita, siang hari Budi dan Wati pulang ke rumah. Tapi di sana, di rumah mereka rumahnya terkunci. Dan Budi dan Wati tidak menemukan keberadaan bapak dan ibu mereka. Akhirnya Budi dan Wati memanggil bapak dan ibu. Dipanggil, ibu! Mana? Gerakannya mana, ibu? Bapak! Tapi tidak ada sautan. Lalu Wati berteriak, Bapak! 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 Ya, baik, cerita selesai. Tepuk tangan semuanya, duduk silakan. Silakan semuanya duduk. Anak-anak semuanya, ini akan Pak Hendro bagikan kertas post-it yang ada di sini. Tugas kalian adalah silahkan tulis tiga budaya positif atau perilaku positif. Nanti yang akan kalian ambil dari tata tertib sekolah bisa dari pengalaman kalian sehari-hari pada saat melaksanakan pembelajaran itu loh. Aku pembelajaranku di kelas 7 itu dulu bagaimana? Apa yang harus saya hindari? Apa yang harus saya lakukan? Silakan tulis 3 kalimat di sini. Ada pertanyaan? Contoh misalkan kalau pembelajaran PJOK berarti apa yang harus dilakukan pakaiannya? Ditulis saja, ini nggak usah ditulis atau nanti yang nulis salah satu. Memakai seragam olahraga lengkap, tulis di sini. 1, 2 apa, 3 apa. Masing-masing silakan menulis 3 kalimat yang diambil dari mungkin tata tertib, mungkin diambil lagi dari pengalaman kalian belajar sehari-hari. Ada pertanyaan? Oke, saya bagikan. Nah, silakan kamu tuangkan pikiran kamu untuk membuat keyakinan kelas. Silakan tulis 3, masing-masing anak tulis 3. Setelah selesai, nanti tempelkan kertas tersebut di whiteboard yang ada di depan kalian. Waktu untuk menulis 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, silahkan kalau sudah kertas kalian tempelkan ke whiteboard. Silahkan semuanya kalau sudah berdiri tempelkan ke whiteboard. Nanti kita baca bersama-sama. Ayo semuanya yang sudah selesai silahkan maju ke depan. Silahkan anak-anak tempelkan semuanya. Silahkan tempelkan ke whiteboardnya. Ya.
Baik anak-anak, kalian sudah menempelkan hasil tulisan kalian di whiteboard ini. Sekarang tugasnya sekretaris Mbak Salsa sama Mbak Manda, silakan maju. Saya yakin dan kemungkinan ketika kalian menulis ini ada yang sama, ya kan? Silakan Mbak Manda sama Mbak Salsa, kalau ada tulisan yang sama, silakan ambil salah satu, kamu tempelkan di sebelah kanan, silakan. Nah, silakan. Ada enggak tulisan yang sama? Silakan kamu tempelkan dulu, terserah ke sini. Plug. Nanti kalau tulisannya sama, biarin saja. Dipilih. Ya, ini kan ada memakai seragam lengkap, di sini aja menggunakan pakaian lengkap, artinya sama. Silakan. Ya, udah Mbak, kalau sudah yang kembar diambil, kamu taruh di mejanya Pak Indro situ. Terima kasih Mbak ya. Mbak Pipit, tolong dari tulisan-tulisan teman kalian ini, kamu tulis di sini, di sampingnya, ya. Nanti hasil tulisan dari Mbak Pipit itu nanti menjadi hasil kesepakatan kelas kita. Di sini ada yang bisa menggunakan Canva. Ada enggak? Bisa Mbak ya. Nanti kalau teman kalian ada yang bisa menggunakan atau mengoperasikan Canva, kesepakatan kelas ini nanti ditulis di Canva. Dan itu nanti akan saya share di WhatsApp grup kelas kita. Setuju ya? Silakan Mbak Pipit ditulis. Nah, anak-anak, kalian sudah menulis di sini, tapi ini ada yang kalimat yang negatif, ada kata-katanya tidak. Maka ini nanti kita bersama-sama mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Contoh, di sini tidak ramai ketika sedang ada guru yang menerangkan. Dirubah jadi kalimat positif, dihilangkan kata tidaknya. Jadi apa? Memperhatikan, tulis Mbak, memperhatikan ketika ada guru yang sedang menerangkan. Kemudian di sini ada lagi yang ada kata-katanya tidak. Ini tidak boleh membolos pada saat jam pelajaran. Atau tidak boleh membolos ya. Nah, kita ubah jadi kalimat positif. Berarti kalimatnya adalah, tulis Mbak, mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, berikutnya anak-anak, sesuai tulisan kalian kemarin, ini sudah dirangkum oleh sekretaris kelasnya, akan Bapak bacakan. Izin saat mau ke kamar mandi, tadi sudah. Mengembalikan alat-alat olahraga, saya datang tepat waktu, tidak terlambat, bagus. Saya selalu memakai baju seragam yang lengkap. Keyakinan kelas berikutnya, izin saat ingin pergi ke kamar mandi dengan izin yang sopan. Jadi tadi sudah izin sopan. Terima kasih Mas ya, kamu sudah menaati. Walaupun ini belum saya bacakan, tapi mungkin tulisanmu kemarin. Yang keenam, harus mengikuti olahraga dengan senang dan gembira. Nah ini, nggak ada yang susah. Jadi nanti untuk olahraganya insya Allah semuanya dalam keadaan gembira semuanya. Yang ketujuh, mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Jadi di sekolah, di kelas itu juga
diikuti peraturannya dan tata tertibnya. 8. Melaksanakan konsekuensi anak yang tidak menggunakan seragam olahraga. Ya, nanti konsekuensinya kita bahas bersama-sama. 9. Mengerjakan tugas saat ada tugas. Nah, nanti setiap ada tugas tolong dikerjakan dengan baik, benar, dan semangat. 10. Berpakaian rapi. Kalau olahraga berarti rapinya diapakan, Mas, Mbak? Dimasukkan ya, dimasukkan. Kelas 7 kamu dulu bebas, saya lihat kok dikeluarkan, padahal itu pakaian seragam. Maka besok minggu depan, ya mulai minggu depan, untuk yang memakai seragam olahraga pakaiannya harus dimasukkan, berpakaian rapi. 11. Mendengarkan guru saat menerangkan. Jadi besok saya menjelaskannya sedikit saja. Kalian yang banyak saya bekerja, yang banyak melaksanakan aktivitas belajar. Oke, seperti itu. 12. Ketika ingin bertanya, tunjuk jari dulu. Ini siapa sih jawab Pak pinter ini? Siapa yang jawab? Pinter sekali ini. Jadi ketika bertanya harus tunjuk jari dulu. Ini dilaksanakan untuk semua mata pelajaran juga. Jadi kalau kamu mau bertanya, Pak atau Bu, tanya dulu. Kemudian yang 14, setiap hari Jumat ada pengecekan. Ini bukan keyakinan ini ya. Kemudian makan saat jam istirahat. Jadi ketika berlangsung jam pelajaran PJOK tidak boleh makan dan minum. Dan yang terakhir, yang ke-16, ini Pak Indra boleh mengusulkan ketika selesai pembelajaran, saya ulang, ketika selesai pembelajaran Bapak Ibu memberikan materi untuk pembelajaran olahraga atau PJOK dan pembelajaran yang lain, kalian mengucapkan terima kasih Pak atau terima kasih Bu atas ilmunya. Ini keyakinan kelas yang kita bangun hari ini ya, sudah selesai. Artinya keyakinan kelas ini nanti kalian taati atau patuhi selama kita di pembelajaran PJOK. Terakhir tadi apa? Ketika Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan, ketika Bapak Ibu Guru selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jawabannya apa? Kemudian bilang terima kasih, syukur segini. Bukan Bapak itu terus disembah gini, enggak ya. Terima kasih Pak atas ilmunya. Karena ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalau barokah buat kamu, maka akan jadikan kamu selamat ya, kemudian sukses selalu. Seperti itu ya. Disetujui semuanya ini? Nah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, keyakinan kelas kita kelas 8B kita sepakati dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dok. Tepuk tangan semuanya. Ya, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wartubi, saya minta maaf. Okay. Saya tadi kan melaksanakan apa yang menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Tadi pagi saya sudah melaksanakan suatu budaya positif dengan siswa dan sudah menjadi tugas guru penggerak terutama modul 1.4. Saya mau melaksanakan aksi nyata Pak, yaitu pembentukan keyakinan kelas sebagai budaya positif sekolah. Nah ini saya tadi pagi dan kemarin sudah melaksanakan keyakinan kelas tersebut di anak-anak Pak. Dan ternyata kemarin siswa yang saya masuki Pak dan kita buat keyakinan kelas bareng-bareng, itu ternyata anak-anak hasilnya sangat baik sekali Pak, karena mereka merasa memiliki keyakinan kelas, peraturan mereka kita buat bersama-sama. Akhirnya tadi ketika pembelajaran anak-anak menjadi positif Pak. Nah ini saya minta izin kepada Pak Wartubi untuk mendesiminasikan Pak, untuk mempresentasikan hasil best practice saya keyakinan kelas
ke teman-teman Pak. Seperti itu Pak. Ya, saya sebagai kepala sekolah sangat senang sekali kalau ada model diseminasi seperti itu. Harapannya nanti paling tidak teman-teman yang lain juga mengetahui dan mungkin bisa juga menerapkannya sehingga seluruh kelas ini bisa memiliki kebiasaan yang baik seperti itu. Ya, cuma nanti yang saya sarankan diusahakan nanti momennya untuk diseminasi itu yang sudah terjadwal saja biar mayoritas semua teman bisa mengikuti. Dan ini Kak, besok kan tanggal 17 Pak. Tanggal 17 kayaknya kita ada pertemuan Bapak Ibu guru rutin Pak. Oh iya, itu mah digunakan saat itu mah bagus. Misalkan saya izin tanggal 17 besok, saya mau mendeseminasikan hasil best praktis saya di keyakinan kelas bisa Pak? Bisa. Ngoten nggih. Jadi nanti saya beserta guru penggerak yang lain Pak Reno dan Bu Aini nanti akan menata tempat di lab IPA Pak. Oh, Lab iya. IPA nanti saya mohon izin Pak Wartubi dan Bapak Ibu guru yang lain nanti bisa hadir di ruang IPA setelah pulang sekolah Pak. Ngoten, Oh Pak. iya. Ya, saya secara pribadi siap nanti sekaligus saya buatkan undangan untuk teman-teman biar mayoritas bisa hadir. Nggih, terima kasih Pak. Iya, Semoga sama-sama. pengalaman saya di keyakinan kelas bisa membentuk budaya positif di SMP Negeri 1 Sulke. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk mengajar lagi. Monggo. Terima Makasih, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SMP Negeri 1 Seluke yang berbahagia semuanya. Ya, yang pertama saya minta maaf telah mengganggu waktunya panjenengan semuanya. Di sini nama saya Hendro Wahyudi. Saya dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rembang. Izinkan Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan atau mendeseminasikan budaya positif sekolah berupa keyakinan kelas. Ini merupakan aksi nyata kami di tugas guru penggerak angkatan ke-8. Bapak Ibu, di sini saya akan mencetuskan sedikit. Jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa orang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu. Tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang yang hebat. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang sudah melahirkan beribu-ribu orang hebat yang bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, Bapak Ibu tentu saja bertanya, apa itu budaya positif? Ya, apa toh budaya positif? Apa toh budaya negatif? Apa toh peraturan dan tata tertib sekolah? Nah, ini saya akan menampilkan di sini itu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan, terima kasih Pak Reno, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, disiplin, penuh hormat dan tanggung jawab. Seperti itu. Kalau budaya negatif di Indonesia nggak ada ya kayaknya budaya negatif itu. Bapak Ibu, di sini ada filosofis menurut Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah satu tabu rasa. Jadi manusia itu ada olah rasa, olah pikir dan olahraga. Kemudian anak memiliki bakat yang unik ya. Setiap anak memiliki bakat yang sangat unik dan berbeda-beda. Kemudian di budi pekerti. Kemudian ada guru menuntun murid. Yang dimaksud menuntun murid ini tidak di kelas 7 kan ada anak yang tidak bisa jalan normal. Itu bukan kita tuntun terus, tidak. Tapi yang menuntun di sini adalah kita menuntun murid kita menjadi pribadi yang nanti bisa selamat ya, selamat. Kemudian mereka bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Kemudian guru ibarat petani. Kalau panjenengan melihat di sekitar kita kan ada petani yang merawat jagung, mengairi sawahnya, dan mereka bisa mencari bibit yang baik, kemudian menghasilkan tanaman yang baik pula. Kemudian di kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kodrat alam anak ini kita berada di pesisir, tapi ada sebagian murid kita yang ada di pegunungan. Tentu saja
alam mereka berbeda-beda. Kemudian ada kodrat zaman Bapak Ibu. Di zamannya panjenengan dengan pada saat sekolah dengan zaman ini tentu saja berbeda. Kalau panjenengan mengajarkan pada saat dulu jenengan jadi guru pertama kali tahun 80 berapa itu dengan sekarang kok diajarkan kembali, saya yakin ada perbedaan zaman. Nah, kemudian filosofis ya jadi Dewantara yang terakhir adalah berpihak pada murid. Yang dimaksud berpihak pada murid ini bukan kalau ada murid yang menghina guru atau mungkin berkata kasar kepada guru terus kita berpihak padanya, tidak ya. Berpihak atau dibelani lah istilahnya Bu ya. Dibelani tidak. Kalau berpihak pada murid ini maksudnya pembelajaran yang kita lakukan itu semuanya untuk melayani kebutuhan murid, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini perubahan paradigma teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Kita next. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sering mendengar kata disiplin. Ini saya minta tolong, mungkin Bapak atau Ibu maju ke depan untuk menjelaskan arti disiplin yang panjenengan ketahui. Monggo, ada yang mau Pak, Bapak Ibu? Disiplin itu mematuhi. Mohon maju aja nggak apa-apa Pak, ya. Maju. Ya, terima kasih Pak Indro. Kata disiplin kalau menurut saya itu kita harus mentaati atau menuruti tata tertib yang ada, sehingga apabila kita tidak mentaati atau melanggar tata tertib tersebut, kita mendapat sanksi atau hukuman. Itu kalau menurut saya gitu. Itu aja Pak Indro, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Reno. Terima kasih Pak Reno, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin yang selama ini kita tahu bahwa disiplin adalah kemampuan anak atau kemauan kita untuk mentaati segala tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kalau anak mentaati tata tertib sebenar-benarnya itu yang dikatakan disiplin. Ada disiplin waktu, kemudian disiplin seragam, disiplin perilaku dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Memang seperti itu. Nah, kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Biasanya kan seperti itu. Padahal itu sangat berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan hukuman. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setelah ini kita nanti menangani anak tidak harus dengan hukuman, tapi dengan konsekuensi. Nah, apa toh bedanya hukuman dengan konsekuensi? Mungkin ada yang Bu Bella, monggo Bu Bella. Oke, pripun Pak mau Pak? Ya, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Oh gitu. Kalau hukuman itu menurut saya, kalau hukuman itu adalah diberikan oleh satu orang tanpa kesepakatan antara dua belah pihak. Misalnya guru memberikan hukuman, contoh menulis Bismillah sampai 100 begitu tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi itu menurut saya konsekuensi adalah ada kesepakatan antara dua belah pihak adalah murid dan guru, dan konsekuensi itu biasanya itu dilakukan sesuai dengan mapelnya. Contoh misalnya panjenengan kan olahraga, berarti kalau hukuman anak misalnya terlambat langsung disuruh nulis Bismillah 100 kali atau berapa. Tapi kalau di dalam konsekuensi olahraga ada anak yang terlambat biasanya lari keliling lapangan 1 kali atau 2 kali. Itu menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Bella ya. Terima kasih Bu Bella. Jadi begini Bapak Ibu ya, ciri-cirinya apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi. Kalau hukuman itu ciri-cirinya hanya ditentukan oleh satu pihak, misalkan sekolah, guru. Nah, ciri yang kedua, kalau hukuman itu biasanya menyakitkan dan membekas buat anak. Misalkan ada hukuman tadi mencatat sudah dijelaskan,
kemudian ada hukuman fisik, mungkin menempeleng, memukul, dan itu akan membekas di hati siswa. Ya, jadi anak merasa tersakiti seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak, baik guru dan siswa itu saling menyepakati apa tugas yang mereka laksanakan ketika siswa melanggar tata tertib atau keyakinan kelas nanti ya. Berikutnya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat. Jadi kunci yang pertama itu kedisiplinan ya. Berikutnya keyakinan kelas ini, keyakinan kelas, penghargaan dan hukuman. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, agama, budaya, bahasa dan negara. Nah, ini tahapan dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Nih, membuat keyakinan kelas melibatkan siswa, guru hanya sebagai fasilitator, motivator dan penguat. Nah, ini tadi bedanya tata tertib dan keyakinan kelas, seperti itu. Satu, keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, memiliki pernyataannya universal. Yang ketiga, pernyataan bernilai positif. Kemudian yang keempat, keyakinan tidak secukupnya. Dan yang kelima ini, libatkan semua warga sekolah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk keyakinan kelas penjelasan saya cukup sekian. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru semuanya. Dari Pak. Oke, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, monggo. Oke. Baik, terima kasih Pak Indro untuk presentasinya luar biasa sekali. Saya sehari-hari sebagai guru olahraga tentunya sering kan mengalami tentang hal-hal itu, disiplin dan hukuman, konsekuensi. Kalau konsekuensi baru tadi ini, tahu-tahu biasanya memang hukuman. Cuman untuk saya masih ada relevansinya, artinya ketika tadi yang dikatakan Bu Bella juga benar, artinya misalkan anak terlambat juga oleh hukumannya juga berlari, walaupun tadi saya di awal sudah sedikit mengetahui kalau hukuman itu tidak diperbolehkan seperti itu. Baik, untuk pertanyaannya Pak, saya menarik sekali untuk yang kesepakatan kelas. Cuman Keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas. Itu untuk prosedur atau langkah-langkahnya itu bagaimana Pak? Itu mungkin perlu diperjelas sehingga nanti kita bisa dicoba teman-teman dipraktekkan begitu. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Yudi pertanyaannya. Untuk langkah-langkah keyakinan kelas, tapi sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Pak Yudi. Ya, baik. Bapak Ibu juga ini saya jelaskan kembali untuk keyakinan kelas, proses atau tahapnya adalah yang pertama, mohon maaf yang dimaksud keyakinan kelas ini ya, yang dimaksud dengan keyakinan kelas ini itu bukan keyakinan kelas kita sebagai wali kelas, tapi kita sebagai guru mapel Pak ya, sebagai guru mapel. Misalnya tadi PJOK kan mungkin kelasnya di luar, berarti apakah itu keyakinan luar kelas? Apakah keyakinan lapangan? Tidak. Jadi keyakinan kelas ini disepakati oleh siswa dan guru. Nah, pertama kali yang harus dilakukan guru ya ketika masuk di kelas adalah membuat keyakinan kelas ini ya, keyakinan kelas. Nah, pertama kali adalah seperti biasa kita menjelaskan keyakinan kelas itu apa ke siswa. Kemudian setelah itu anak bisa menulis ya, menulis karena di sekolah kita tuh rata-rata anaknya itu terdiri dari 28 sampai 30 siswa. Anak bisa menulis, kalau saya kemarin 2 Pak ya, 2 kalimat positif. Itu diambilkan dari mana? Yang pertama, anak kan di setiap kelas itu tertempel tata tertib Pak. Tata tertib sekolah. Ya, itu bebas mereka memilih yang mana, atau mereka bisa mengambil nilai-nilai yang ada di kelas. Contoh, tata tertib, kemarin ada yang menulis gini Pak,
tata tertib keyakinan kelas ada yang nulis membayar kas kelas tepat waktu. Anak iuran membayar iuran kas kelas tepat waktu. Itu di tata tertib sekolah kan tidak ada. Nah, ini kesepakatan kelas juga ada seperti itu, Pak. Terus, jadi langkah pertama saya kemarin menyiapkan kertas yang post-it, Pak, yang kuning, warna kuning. Anak itu saya bagikan satu-satu. Kemudian mereka menulis kalimat, ya kalimat. Kemudian setelah itu mereka menempelkan 2 kalimat tersebut yang dibuat kesepakatan kelas di whiteboard yang ada di depan kelas. Nah, setelah itu saya meminta ketua kelas dan sekretaris untuk memilah, ya memilah, Pak. Jadi antara anak 28 kan mesti ada, Pak, yang tulisannya sama. Misalkan kemarin saya lihat masuk tepat waktu, itu harus dipilih, dicoret, Pak, yang sama dicoreti. Set. Kemudian setelah itu memilah kata yang negatif, Pak. Kalimat yang negatif. Contoh ya, baik. Contoh kalimat yang negatif, misalkan ini saya dulu itu pernah ngintip, Pak, mohon maaf, pernah ngintip ketika Bapak Ibu guru BK melaksanakan IHT, Pak, tentang self interaction. Ya, itu pembimbingnya pada saat itu Pak Adit Jawahari, Pak, dari SMP Negeri 1 Seluruh kita, teman kita sendiri. Itu beliau bilang, pada saat memberikan bimbingan ke anak, jangan sampai menggunakan kalimat negatif. Contohnya adalah 1, membolos, mencontek, kemudian berkata kasar. Itu negatif. Ya, yang positifnya bagaimana? Terbalik, Pak. Misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah, itu berarti datang tepat waktu. Tidak boleh mencontek. Mencontek kan kalimat negatif itu atau kata negatif, dirubah menjadi mengerjakan sendiri. Nah, itu menurut beliau dulu, Pak. Kenapa kok tidak boleh kata negatif? Karena kalau anak misalkan ini saya kan sebagai guru olahraga juga, temannya Pak Yudi tadi juga. Ketika saya mendampingi anak lomba, cenderedeg, kamu jangan dredeg. Nah, jangan dredeg atau tidak boleh dredeg. Itu yang terdengar di anak itu dredegnya. Jadi anak jadi itu dirubah, Pak. Ya, harus kita rubah. Jadi anak itu prinsipnya jangan dredeg berarti yang tenang. Yang tenang, yang berani. Jadi itu anak intinya tidak bisa menerima kata negatif. Kok nakal, dia nggak bisa nerima. Anak itu nerimanya kata yang positif. Kenapa kok kalimatnya harus positif? Ya seperti itu jawabannya, Bapak. Jadi setelah ditempel, dicoret kata yang sama, di istilahnya diapakan, Pak, ya, disortir lah kata-kata yang sama. Kemudian setelah itu menghilangkan kata-kata yang negatif menjadi kata yang positif. Setelah itu saya menugaskan sekretarisnya untuk merangkum semua usulan siswa tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kebetulan anak-anak juga ada yang banyak sekali, Pak, di SMP Negeri 1 Seluke ini siswa sudah menguasai aplikasi Canva. Ya, aplikasi Canva sehingga mereka nanti membuat Canva berisi tentang keyakinan kelas itu dan di-print, Pak, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Jadi seperti itu. Kalau kemarin Pak Yudi di kelas 9A kan itu ada, Pak, yang dimasuk itu kayak Pak, jangan lihat. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Gimana, Pak, jawabannya? Sudah bisa diterima, Pak? Jelas semuanya? Jelas. Oke. Bapak Ibu, waktu juga sudah siang, sudah 3:30. Kami mohon maaf mengganggu waktu panjenengan semuanya, dan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan panjenengan semuanya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf atas kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.